Ini kan. Disetujui karo Samit kok iso ya. Ya, mulai ya. Yes. Ayo Van, buka kameramu Van. Ayo saya Les, record tulis. lagi. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Dika Yuda Pratama dengan NIM 17-2066. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah terkait Unauthorized Access to Computer System. Baik, di sini adalah anggota kelompok 1. Yang pertama ada Ivan Sulistyo Suratno Putra. Yang kedua ada saya. Yang ketiga ada Afdal Syah Miftahul Asari dan Dimas Kuncoroyakti. Baik, langsung saja kita menuju bab 1, yaitu pendahuluan. Baik, dari latar belakang, pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa manfaat signifikan bagi masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul pula tantangan baru dalam bentuk akses tidak sah atau unauthorized access ke sistem komputer. Unauthorized access merupakan kegiatan ilegal yang dapat membahayakan keamanan data dan informasi yang disimpan dalam sistem tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Makalah ini akan membahas fenomena unauthorized access ke dalam sistem komputer dengan fokus kepada konsekuensi, penyebab, dan upaya pencegahan yang dapat diambil oleh individu dan organisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Dimas Kuncoroyakti. Dilanjut dengan saya Dimas Kuncoroyakti. Untuk bab 2 yaitu landasan teori. Pengertian unauthorized access. Unauthorized access merujuk pada tindakan tidak sah atau tidak diizinkan seseorang atau entitas untuk masuk, mengakses atau memanipulasi sistem komputer atau informasi yang ada dalam sistem tersebut. Keberadaan unauthorized access dapat merugikan pemilik sistem dengan potensi akses tidak sah terhadap data yang sensitif atau merusak integritas infrastruktur teknologi informasi. Dilanjut. Untuk jenis-jenis unauthorized access yaitu hacking. Hacking merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan untuk unauthorized access. Hacker dapat mencari celah keamanan dalam sistem dan menggunakannya untuk mendapatkan akses yang tidak diizinkan. Lalu ada phishing. Teknik phishing melibatkan upaya memperdaya pengguna untuk membagikan informasi pribadi atau login melalui metode manipulasi psikologis. Phishing seringkali digunakan melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Dilanjut. Lalu selanjutnya yaitu brute force attacks. Brute force attack melibatkan percobaan yang terus-menerus untuk menebak kata sandi dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi. Penyerang menggunakan kekuatan komputasi untuk mencapai tujuan ini. Lalu adanya konsekuensi unauthorized access, yaitu kerugian finansial. Unauthorized access dapat menyebabkan kerugian finansial melalui pencurian dana, penipuan keuangan, atau biaya pemulihan setelah serangan. Dilanjut. Lalu adanya kehilangan data. Serangan semacam ini dapat menyebabkan kehilangan atau pencurian data sensitif, merugikan baik pemilik data maupun pihak yang terkena dampak. Lalu ada penyebab unauthorized access, yaitu kelemahan keamanan sistem. Sistem yang tidak memiliki keamanan yang memadai atau tidak terus-menerus diperbarui dapat menjadi target sasaran utama untuk unauthorized access. Lalu kurangnya kesadaran pengguna. Penyerang sering memanfaatkan kurangnya kesadaran pengguna terhadap praktik keamanan, seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau berbagi informasi akses secara sembarangan. Kemudian untuk upaya pencegahan unauthorized access bisa dengan penguatan sistem keamanan, penerapan keamanan yang kuat termasuk firewall, enkripsi, dan pembaruan perangkat lunak. Dapat membantu mencegah unauthorized access. Kemudian pendidikan kesadaran keamanan.
pelatihan dan pendidikan kepada pengguna sistem komputer mengenai risiko keamanan dan praktik terbaik dapat meningkatkan kesadaran dan respon terhadap serangan. Lalu dilanjut untuk kerangka regulasi dan standar keamanan. Yang pertama ISO atau IEC 27001. Standar ini menyediakan panduan untuk implementasi, pemeliharaan, dan pengembangan sistem manajemen keamanan informasi. Dilanjut. Kemudian adanya Cyber Security Framework NIST. Framework ini dari National Institute of Standard and Technology atau disingkat NIST memberikan panduan bagi organisasi dalam mengelola dan mengurangi risiko keamanan cyber. Dilanjut. Baik, untuk dilanjut oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjut dengan siswa Afdal Syah Miftahul Asari akan mengisi bab 3 pembahasan. Untuk yang pertama yaitu motif unauthorized access. Motif atau niat dibalik unauthorized access ini ke dalam sistem komputer dapat bervariasi dan melibatkan berbagai kepentingan. Beberapa motif umum meliputi yang pertama yaitu pencurian data pribadi. Penyerang dapat mencari akses untuk mencuri informasi pribadi, seperti data identitas, informasi keuangan, atau data medis, untuk tujuan penipuan atau penyalahgunaan. Poin selanjutnya yaitu kejahatan finansial. Serangan dapat dilakukan dengan tujuan pencurian dana atau merusak reputasi keuangan suatu organisasi. Poin selanjutnya, pencurian properti intelektual. Penyerang mungkin berusaha mencuri rancangan produk, algoritma, atau data riset yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk poin yang terakhir yaitu sabotase atau penyusupan. Beberapa unauthorized access dapat bertujuan merusak integritas sistem atau mengakibatkan kerugian operasional pada tingkat yang signifikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu penyebab unauthorized access. Poin yang pertama yaitu kelemahan keamanan sistem. Sistem yang memiliki celah keamanan, baik karena pembaruan yang tertunda atau implementasi yang buruk, dapat menjadi sasaran empuk bagi penyerang. Poin selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran pengguna. Penyusup seringkali memanfaatkan kelalaian pengguna, seperti penggunaan kata sandi yang lemah, atau kebiasaan berbagi informasi akses. Poin yang terakhir yaitu ketidakpatuhan terhadap standar keamanan. Ketidakpatuhan terhadap standar keamanan seperti tidak mengikuti pedoman ISO atau IEC 27001 untuk framework keamanan NIST dapat meningkatkan resiko unauthorized access. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu penanggulangan unauthorized access. Yang pertama, penguatan keamanan sistem. Pembaruan teratur, penerapan firewall, enkripsi data, dan pemantauan aktif dapat mengurangi risiko kelemahan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Poin selanjutnya, pendidikan kesadaran keamanan. Program pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus kepada pengguna sistem dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap praktik keamanan, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan tidak membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Poin selanjutnya yaitu implementasi kebijakan keamanan. Organisasi perlu memiliki kebijakan keamanan yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Hal ini mencakup kebijakan pengelolaan kata sandi, akses pengguna, dan pembaruan sistem secara teratur. Untuk poin yang terakhir yaitu pemantauan dan respons cepat. Sistem pemantauan keamanan yang aktif dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan, sementara respons cepat dan membatasi dampak serangan dan memulihkan sistem dengan lebih efisien. Dilanjut, untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan bab 4 mengenai penutup. Langsung untuk kesimpulan dari makalah yang kami buat yaitu untuk melindungi sistem komputer dari unauthorized access adalah tanggung jawab bersama dengan memahami konsekuensi serangan, mengidentifikasi penyebab, dan menerapkan upaya pencegahan yang tepat.
kita dapat meminimalkan risiko dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Semua pihak, baik individu maupun organisasi, perlu berperan aktif dalam memastikan keamanan informasi dan menjaga integritas sistem komputer. Dengan demikian, kita dapat menghadapi tantangan keamanan siber dengan lebih baik di masa depan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.